Pernah dengar istilah emas cair? Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang luar biasa. Sebuah substansi yang udah dihormati sepanjang sejarah. Ya, kita lagi ngomongin madu. Tapi, pernah kepikiran nggak, bisa nggak sih sebuah kitab suci kuno sama laboratorium super canggih zaman sekarang itu setuju soal satu hal? Jawabannya, ternyata bisa. Dan kuncinya ada di dalam madu. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya? Oke, kita mulai dari sini. Madu itu bisa dibilang contoh paling pas soal gimana kearifan kuno dan sains modern bisa ketemu. Ini tuh bukan cuma soal rasa manis loh, tapi jauh lebih dalam dari itu. Jadi, kita bakal lihat madu dari dua kacamata yang beda banget. Satu dari sisi keyakinan, yang dasarnya dari wahyu Tuhan. Satunya lagi dari bukti-bukti sains di laboratorium. Yang bikin seru, keduanya ternyata nyambung dan sampai ke kesimpulan yang sama soal manfaat madu. Nah, pertama-tama, ayo kita lihat dari sisi keyakinan dalam Islam. Di sini, madu itu posisinya spesial banget. Bukan cuma makanan biasa, tapi dianggap sebagai semacam resep ilahi. Petunjuk kesehatan langsung dari Sang Pencipta. Pusat dari pandangan ini datang langsung dari Al-Quran. Coba diperhatikan ayat ini, bunyinya jelas banget. Dari perut lebah itu keluar minuman, yaitu madu, yang jadi penyembuh buat manusia. Ini bukan sekedar saran loh ya, tapi sebuah pernyataan ilahi. Kata kuncinya di sini adalah shifa. Nah, dalam bahasa Arab, shifa ini artinya dalam banget. Bukan cuma obat biasa. Maknanya itu mencakup penyembuhan total, pemulihan, pokoknya solusi menyeluruh gitu. Jadi, Al-Quran itu menempatkan madu sebagai agen penyembuh yang ya komplit. Dan ini nggak berhenti di teks aja. Madu itu udah mendarah daging di tradisi Islam. Misalnya, dalam Tubun Nabawi atau pengobatan ala Nabi, madu itu salah satu yang paling direkomendasikan, apalagi buat masalah pencernaan. Selain itu, ada juga sisi spiritualnya, kayak ngajarin kita buat tawakal, percaya kalau penyembuh utama itu Tuhan, sambil tetap ikhtiar pakai bahan-bahan alami yang sederhana dan selaras sama alam. Oke, sekarang switch. Kita geser dulu dari teks kuno dan kita loncat ke laboratorium modern. Kira-kira, apa sih kata para ilmuwan soal si emas cair ini? Kalau kata sains, madu itu kayak powerhouse nutrisi. Coba lihat deh. Jelas, ada gula alami kayak glukosa dan fruktosa buat energi. Tapi yang bikin madu ini spesial itu isinya yang lain. Ada antioksidan super kuat yang bisa ngelawan kerusakan sel. Terus ada juga senyawa antibakteri alami yang bisa nahan pertumbuhan kuman. Keren kan? Terus, semua kandungan tadi gunanya buat apa? Nah, ini dia. Sains sudah buktiin banyak banget manfaatnya. Mulai dari ningkatin imun tubuh kita, bantu sembuhin luka lebih cepat karena sifat antibakterinya, sampai ngebantu pencernaan. Persis kan kayak yang disebutin di tradisi sebelumnya? Bahkan bisa buat keredain batuk dan bagus buat kesehatan jantung. Dan ini bukan cuma omong kosong di jurnal penelitian ya, penggunaannya tuh nyata banget di dunia modern. Di dunia medis, ekstrak madu itu dipakai di salep buat luka bakar. Terus di kehidupan sehari-hari, banyak banget ahli gizi yang nyaranin madu sebagai pengganti gula yang jauh lebih sehat. Jadi ini beneran diaplikasikan. Sekarang, bagian yang paling serunya, gimana kalau kedua dunia ini kita gabungin? Apa yang terjadi waktu iman dan sains ketemu di dalam setetes madu? Nah, disinilah keajaibannya. Perspektif Islam itu ngasih kita fondasinya, menjawab pertanyaan kenapa madu itu spesial. Sementara sains ngasih kita buktinya, menjawab pertanyaan gimana madu itu bekerja. Satu bilang ini adalah anugerah penyembuh atau shifa, satunya lagi membuktikan kandungan antibakteri dan antioksidannya. Dua jalan, satu tujuan. Jadi bisa kita simpulkan sesederhana ini. Keyakinan itu ngasih fondasinya, dan sains yang ngasih buktinya. Mereka nggak berantem, malah saling melengkapi. Saling menguatkan satu sama lain. Pada akhirnya, mau dilihat dari sudut pandang manapun, madu itu jelas-jelas karunia alam buat kita semua, buat seluruh umat manusia. Ini jadi bukti nyata kalau ada hal-hal di dunia ini yang manfaatnya itu diakui oleh dua sistem pengetahuan terkuat kita, iman dan sains. Jadi, apa nih poin penting yang bisa kita bawa pulang? Pertama, madu itu bukan cuma pemanis, tapi sumber penyembuhan. Kedua, kearifan kuno sama sains modern itu ternyata bisa akur, bahkan saling mendukung. Dan yang ketiga, setiap kali kita mengonsumsi madu, itu adalah sebuah tindakan baik buat kesehatan yang didukung oleh keyakinan sekaligus bukti nyata.
Nah, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kita renungkan bareng-bareng. Selain madu, kira-kira keajaiban alam apa lagi ya yang juga bisa menyatukan dunia iman dan dunia sains? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.